Xiang, sudah datang. Cepat duduk, susah sekali bertemu denganmu. Tak kusangka perusahaan kecilmu ternyata besar juga. Sebesar-besarnya juga, tidak sebesar muka Nona Qin, bukankah begitu? Sebagai orang luar tapi malah duduk di kursi komisaris Sengda, aku turut prihatin atas cara didik orang tuamu. Apa Nona Qin sungguh menganggap diri sendiri sebagai tamu kehormatan? Dasar wanita ini. Yun Xiang, tidak kusangka perubahanmu sebesar ini. Pertunanganku dan Xian sangat mengejutkanmu. Perilakunya langsung berubah 360 derajat. Sebenarnya siapa di sini yang berubah paling banyak? Kejadian di rumah sakit terakhir kali, jangan salah paham ya. Hubunganku dan dia sangat dalam. Tidak sengaja bertengkar itu hanyalah karena terbawa perasaan. Qin Zero, kalau kamu datang hanya untuk membicarakan hal kecil yang tidak menarik bagiku, kamu boleh pergi sekarang. Baik Yun Xiang, lihat saja sampai kapan kamu bisa berlagak seperti ini. Presbyterian, coba baca dokumen-dokumen ini. Ini adalah dokumen-dokumen penting kerjasama antara Fuxian dan Shengda. Sekarang seharusnya sudah setengah selesai. Di dalamnya tidak ada kaitan dengan keluarga Qin. Bagaimana Qin Zero bisa mendapatkannya? Dari mana kamu dapat dokumen ini? Aku kira Presbyterian tidak peduli pada apapun. Dengan hubunganku dan Xian, apa ada yang tidak bisa aku dapatkan? Ini semua adalah surat pemutusan hubungan kerja si pihak. Qin Zero, kamu benar-benar kejam. Aku dan Xian akan segera bertunangan. Tentu harus mengedepankan kepentingan keluarga Fu dan Qin. Kamu ingin membakar uang keluarga Fu dan Qin? Sanggup? Tapi apa kamu pikir perusahaan kecilmu juga sanggup? Dengan kamu sendirinya mundur keluar, maka kamu juga masih punya muka, bukankah begitu? Ini dessert yang kupesan dari Eden. Sejak kecil aku dan Xian suka dessert toko ini. Ini sebuah karya seni yang orang biasa tidak akan bisa makan seumur hidup mereka. Anggap saja sebagai kompensasi atas kehilanganmu. Tunggu sampai perusahaanmu kacau balau. Kamu pasti akan berterima kasih kepadaku karena telah memberikan kesempatan terakhir untuk menikmati kemewahan seperti ini. Yun Xiang, ini hasil dari kelakuanmu yang terus merecoki Xian. Qin Zero, aku kira ada apa yang kamu pamerkan setengah mati, ternyata hanyalah ini. Kamu bilang apa? Toko dessert Eden dibuka oleh seorang chef dessert dari Paris yang terkemuka di dunia. Untuk mengenang mendiang istrinya, ia menciptakan dessert dengan tema 4 musim. Setiap tema musimnya hanya ada 3 macam dessert spesial di seluruh dunia. Ya, aku akui betapa berharga dan langkanya mereka. Tapi maaf, Fuxian sudah membawa orang biasa sepertiku untuk pergi memakan semuanya. Tidak mungkin. Toko dessert itu punya cerita bagaimana 2 orang yang memakan bersama. Dessert fantasinya pasti akan jadian. Aku sudah memohon-mohon kepada Xian, tapi dia tetap tidak mau. Wanita ini bisa-bisanya pergi dengan Xian untuk memakannya bersama. Kamu anggap aku gampang ditindas? Masa kecil Fuxian menyedihkan sekali bertemu dengan orang yang seegois ini. Untunglah barang yang dibawa Qin Zero sudah pernah aku makan semua. Mau melihatku lemah di kehidupan selanjutnya saja. Baiklah Yun Xiang, perusahaan kecilmu sudah mau bangkrut, tapi kamu masih bisa berlidah tajam. Pelan-pelan tunggu saja kehancuranmu. Kalau bukan karena aku harus pergi mempersiapkan pertunanganku yang sempurna, kamu pasti sudah tamat. Hebat, kalian masih ada hari untuk bekerja. Hanya kalian sekelumpulan orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Shengda sedang dalam masalah besar. Kak Wang? Yun Xiang, awalnya aku hanya ingin kamu mundur dan keluar dengan sendirinya. Siapa suruh kamu tidak menghargai itu? Kamu, pelankan suaramu. Ini tidak benar-benar terjadi kan? Bagaimana mungkin wanita-wanita ini melepaskan masalah sebesar ini? Aku ingin lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Ada kabar tidak baik, Kak. Aku dengar proyek kerjasama Xiang dan Paman Muda semuanya telah ditarik oleh keluarga Qin. Kalau ini diketahui Paman Muda, aku pasti mati. Yunjing? Hai, kalian ternyata semuanya di sini. Pandangan mata Paman Muda benar-benar menakutkan. Masalah ini semuanya adalah salahku. Paman Muda, kamu salahkan aku saja. Meskipun aku juga tidak tahu sebenarnya alasannya apa. Anak ini
Tapi beberapa proyek kerjasama Xiang itu memang tanggung jawabku. Sekarang jadi seperti ini, benar-benar mengecewakan Paman Muda dan Kak Mingxuan. Aku sangat tidak berguna, tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Hampir lupa, si bodoh ini masih anak-anak, sepertinya dia benar-benar kaget. Kamu jangan panik, meskipun melihat kamu berani tanggung jawab itu bagus. Tapi dana proyek Shengda ditarik tidak ada kaitannya denganmu. Kecuali kita tidak ada yang memiliki akses daftar data inti dari proyek ini. Jangan-jangan Kin Zero. Xuan, dana dan material Shengda sudah benar-benar di jalan buntu. Segera pilah daftar proyek terbaru. Setelah itu langsung mulai bergerak. Baik. Kak, aku sungguh tidak percaya keluarga Qin dan Kak Zero bisa memperlakukan Xiang seperti ini. Yunjing, tidak ada manusia yang selamanya sama. Hubungan Kak Zero dan Paman Muda seperti laron dengan nyala lampu. Mencintai seseorang yang selamanya tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Itu seperti laron terhadap nyala api. Mungkin karena cinta, maka benci adalah hal yang paling menyedihkan di dunia ini. Apakah terlalu rumit? Kak, meskipun apa yang kamu bilang aku tidak mengerti, tapi aku rasa seperti ini bukanlah suka, ini rasa kepemilikan. Yunjing. Tapi aku tahu suka ya suka, meskipun Xiang tidak suka aku, asalkan dia dan temannya bahagia. Aku juga bahagia, itu saja cukup. Tapi ya, kalau Xiang bisa suka aku, itu adalah yang terbaik. Sungguh sulit dipercaya perkataan ini keluar dari anak yang sama sekali tidak mengerti percintaan. Oh iya kak, Xiang sekarang pasti sangat kebingungan, kita harus segera ke tempatnya. Tunggu, tidak sadarkah kamu, Paman Muda sudah pergi? Kalau tidak, tak mungkin dia tidak bereaksi atas perkataanmu kepada Xiang. Bagaimanapun juga, aku dan Yunjing selamanya akan berada di sisi Paman Muda. Xiang, kamu pasti akan baik-baik saja. Ini jelas-jelas adalah pelanggaran kontrak. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Dulu kita berjeripaya demi proyek ini. Sekarang King Zero berani bilang Shengda tidak ada andil di dalamnya? Jika memang bertekad menghancurkan, buat apa ada kekhawatiran? Bahkan seorang Feng Ziyu yang sangat kalem bisa dibuat marah seperti ini. Bisa jadi meskipun Shengda menyelesaikan semua tugasnya dengan sempurna, keluarga Qin juga tetap akan mencari-cari alasan untuk menjelekkannya. Qin Zero, tidak kusangka demi mendapatkan Sihan, kamu membuang harga dirimu sampai serendah ini. Jangan khawatir, kita masih memiliki bantuan dari keluarga Ye kakekku. Meskipun keluarga Ye tidak sebanding dengan keluarga Qin, tapi terhitung masih ada beberapa proyek perdana kecil. Aku akan meminta sepupuku pergi ke rumah kakek untuk bernegosiasi. Kita bahas lagi setelah pelan-pelan menembus dana yang hilang ya. Diam di sana buat apa? Waktu yang kita punya sekarang sangat sedikit. Cepat bantu. Apakah anak ini terkejut sampai linglung? Feng Ziyu, percayalah padaku. Semuanya masih ada harapan. Kalau saja bisa bertemu kamu lebih awal, melihat senyuman itu, mungkin saat itu aku bisa berjuang lebih keras demi orang tua sendiri. Wah, aku tidak salah lihat kan? Perusahaan kalian sudah hampir bangkrut, tapi kalian masih tertawa selebar ini. Apakah terlalu kaget sampai jadi bodoh? Mengapa begitu mendengar suara ini langsung ada perasaan ingin memukul seseorang? Tidak mungkin. Bahkan, aku sampai belum makan sudah bergegas kemari. Apakah perusahaanmu akan hidup kembali dari kematian? Cubai, kamu kenapa bisa kemari? Kenapa kamu terlihat lebih kaget daripada aku? Hei, siapa orang ini? Yun Xiang, apa kamu tidak salah? Fusihan dan sepupu laki-lakimu sudah cukup membuat orang kesal. Sekarang muncul lagi satu cowok ganteng. Apa dikira sedang buka agensi model? Hentikan candaanmu. Feng Ziyu itu staf perusahaan kami. Apa maksud kamu dengan pose mengancam seperti itu? Presdir Yun, aku baik-baik saja. Xiang bahkan mengenal anak tunggal dari grup Cusi. Kabarnya temperamen Tuan Muda Chu buruk. Tapi setelah memukul dia sama sekali tidak ada reaksi. Yun Xiang, bukankah dulu di sekolah aku sudah pernah bicara denganmu?
Keluarga Qin menghancurkanmu itu semudah menghancurkan semut. Sekarang kamu sudah rasakan kehebatannya. Wanita ini, kamu pikir aku mau, tapi setiap kali lihat kamu ada masalah aku jadi tidak tahan. Sudah, jangan banyak omong kosong, buka dan lihat ini. Hanya karena kamu aku jadi selalu ingin tahu. Yun Xiangxiang, tapi bahkan ketika keluarga Qin sudah memperlakukanmu seperti ini, kamu masih saja tidak meminta pertolonganku. Cubai, kamu? Ini adalah proyek emas yang baru-baru ini menggemparkan kota X. Para pembisnis di sini hampir semuanya adalah kaum bangsawan. Xian sudah memenangkan satu tendernya. Ternyata sisanya ada di Cubai.